ciptakan di dunia ini untuk menjadikan sumber kelangsungan hidup manusia. Bukan hanya manusia, dikatakan seluruh makhluk yang ada, dikatakan, akan butuh dengan air, dikatakan. Air bagian untuk kita bersuci. Suci itu adalah tahara, itu nadhafah, kesucian, dikatakan. Wa khulus min al-adnal hisiyah, membersihkan, menghilangkan daripada kotoran yang tampak ataupun yang tidak tampak, al-ma'nawiyah. Yang tampak seperti darah, kotoran, najis, atau yang tidak tampak seperti aib, ujub, sombong. Itu najis juga, dikatakan. Mensucikan juga, dikatakan. Iri, dengki, wa syar'an, dikatakan. Secara hukum syariat, najis itu, tahara itu raful hadath atau izalat najas, mengikat hadas ataupun menghilangkan najis, dikatakan. Itu di antara hukum tahara. Nanti kita bahas panjang lebar. Nah, di dalam hukum air, masalah air ini, di dalam masalah hukum air ini bisa menjadikan hukum, dilihat dari segi hukumnya, suci dapat menyucikan. Suci dapat menyucikan. Suci tidak dapat menyucikan. Dan air itu najis, dibagi menjadi 3. Air ini. Suci dapat menyucikan, itu dibagi menjadi 3 nanti. Yang kita kenal dengan air mutlak, dikatakan. Suci dapat menyucikan. Apa makna suci? Makna arti suci itu bisa kita minum jika tidak membahayakan, bisa kita bawa sholat. Kita siram baju kita sholat sah nggak? Suci, dikatakan. Itu makna suci. Artian secara bahasa suci itu gimana maksudnya? Kalau diminum nggak membahayakan, kalau diminum boleh, asal tidak membahayakan, bisa dibawa sholat. Itu artian suci. Kopi suci nggak? Kita tumpahkan di baju kita bawa sholat, sah nggak sholat kita? Sah kan? Karena suci. Yang kedua, dapat menyucikan. Suci dapat menyucikan. Menyucikan itu di dalam 3 hal. Dapat menyucikan itu di dalam 3 hal. Wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Jika bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi wajib dan menghilangkan najis. Jika bisa digunakan untuk menghilangkan najis, berarti bisa digunakan untuk wudu dan mandi wajib. Jika tidak bisa digunakan untuk wudu, berarti tidak bisa digunakan untuk mandi wajib dan tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Paham? Sering tidak ke kamar mandi, WC umum? Kamar mandi masjid kan ada kamar mandi kan? Ada ember ya? Embernya itu di bawah kan? Ada. Embernya itu di bawah kecil kan, ember kecil kan biasanya kan? Kita suka kencing kan? BAB atau kencing kan? Cebok dengan menggunakan air yang di ember itu. Betul nggak? Pertanyaannya, air yang di ember itu boleh nggak kita gunakan untuk wudu? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau nggak boleh gunakan untuk wudu, berarti nggak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Berarti cebok jenengan nggak sah. Najis semua artinya. Kenapa? Karena hukum air itu suci dapat menyucikan. Yang boleh kita gunakan untuk wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu baik cebok, nyuci baju yang najis, nyuci lantai yang najis. Jadi air yang di ember itu boleh nggak untuk cebok? Boleh nggak untuk wudu? Boleh nggak? Berarti nggak boleh juga untuk cebok. Berarti nggak boleh juga untuk cebok. Kalau kena najis berarti juga nggak boleh juga untuk cebok. Berarti cebok dengan menggunakan air najis, jadi jatuhnya najis semua. Boleh nggak untuk cebok air yang di ember kecil itu? Hah? Kalau langsung dari keran
Hah? Untuk cebok? Ada. Berarti boleh nggak untuk wudu? Jadi kaidahnya seperti ini. Jika boleh untuk cebok, boleh untuk wudu, boleh untuk mandi wajib. Jika boleh untuk cebok, kalau nggak boleh untuk wudu, berarti nggak boleh untuk cebok. Karena air itu sifat hukumnya harus suci, dapat menyucikan. Menyucikan itu di dalam 3 hal: wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Paham? Jadi air yang di ember kamar mandi itu kalau kita gunakan cebok, bisa digunakan untuk cebok, berarti bisa digunakan untuk wudu. Harus sama hukumnya. Nggak bisa digunakan untuk cebok kalau wudu. Oh, nggak boleh, Beb. Nggak. Selagi bisa untuk digunakan cebok, bisa digunakan untuk wudu. Nggak bisa digunakan untuk wudu, berarti nggak usah digunakan untuk cebok. Paham? Karena sifat hukum air itu harus suci dan harus sucikan. Apa air itu suci dapat menyucikan? Dikenal dengan air mutlak. Apa air mutlak? Al-ma' bila gaidin lazim inda alim bihalihi min ahli uruf lisan. Air mutlak adalah air yang tidak ada ikatan yang diharuskan. Air yang tidak ada ikatan yang diharuskan. Ayo keluarkanlah duitnya semuanya. Ibu-ibu di sana. Biasanya ibu-ibu semangat keluarkan duit. Wah, tuh keluarlah. Ayo, siap. Keluarkanlah duit semuanya. Siap. Terus. Semuanya. Yang ada di dompet keluarkan semua. Terus ke belakang. Jalan lagi sana. Ayo ibu-ibu, siapkan hartanya. Sudah. Terdengarkan, Habib. Air mutlak itu hukumnya suci, dapat menyucikan. Namanya dikenal dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak ada ikatan yang diharuskan. Ketika kita melihat sifat air itu dengan cara melihat atau cara dirasakan. Contoh, ini air mutlak, tidak ada ikatan yang diharuskan. Berbeda kalau air kopi. Ada ikatan nggak? Ada. Air kopi, bisa nggak kita katakan air kopi itu air? Bisa nggak? Air kopi itu kita katakan air, bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada ikatan yang diharuskan. Sedangkan air mutlak tidak ada ikatan yang diharuskan. Ketika kita melihat sifat air itu, kalau air kopi dengan dilihat saja sudah tahu, oh ini air kopi, oh ini air teh, oh ini susu. Atau cara dirasakan seperti air apa? Air Sprite, warna putih, nggak ada bau, pas dirasakan, oh ini Sprite. Bisa nggak kita katakan air saja? Makanya air mutlak adalah air yang tidak ada ikatan yang diharuskan. Tidak ada ikatan. Harus murni air saja. Ketika kita mengetahui sifat air itu dengan cara melihat atau cara dirasakan. Atau ada ikatan, tapi ikatannya asli. Contohnya apa? Air hujan. Habib, air hujan darah. Habib, ini hujan darah. Apa hukumnya? Suci, dapat menyucikan. Kenapa? Karena aslinya. Air laut asin. Apa hukumnya? Suci, dapat menyucikan. Air sumur, air misalnya sumur warnanya kuning, karatan, apa hukumnya? Suci, dapat menyucikan. Kenapa? Karena khilgo, aslinya seperti itu. Jika aslinya seperti itu, maka dikenal dengan air itu air mutlak. Suci, dapat menyucikan. Air mutlak itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama turun dari langit, yaitu air apa? Hujan, salju, embun. 3. Yang keluar dari muka bumi, laut, sungai, sumur, mata air. Jadi ada berapa? Ada 7. Ulangi, yang dari langit. Hujan, salju, embun. Yang keluar dari muka bumi, laut, sungai,
Sumur mata air. Sumur sama mata air sama apa beda? Beda, mengatakan. Ini dari mana? Mata air, mengatakan. Hukumnya apa? Suci dapat menyucikan. Nah, hukumnya suci dapat menyucikan, mengatakan. Nah, ada lagi. Hukumnya suci dapat menyucikan, mengatakan. Kalau air kopi suci. Kalau ini sumber air yang ada itu dari 7 tadi. Sumber air yang kita rasakan semuanya ada dari itu 7 tersebut. Ini katakan dari itu 7 perkara tersebut. Ini katakan. Nah, suci dapat menyucikan. Terus suci dapat menyucikan ini dibagi menjadi 3 hukum. Yang pertama suci dapat menyucikan. Yang kedua 1A suci dapat menyucikan. Yang 1B suci dapat menyucikan makruh. Suci dapat menyucikan tapi makruh digunakan. Air apa? Syadidul har wa syadidul burudah. Air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Kita gunakan untuk wudhu, mandi wajib. Apa hukumnya? Suci dapat menyucikan tapi makruh. Tapi beda kalau mandi air hangat. Itu kan dimakruhkan. Suci dapat menyucikan saja. Kalau panas baru suci dapat menyucikan makruh. Makruhnya kenapa? Otomatis kalau kita wudhu kita akan tergesa-gesa dengan wudhu kita. Kalau dingin keterlaluan maka akan tergesa-gesa kita dengan wudhu. Makanya kata ulama suci dapat menyucikan tapi makruh. Begitu juga air yang terkena sinar matahari panas tapi tidak berlaku di Indonesia. Jika ada tempat ada seperti di Mekah, Madinah, kenapa tidak berlaku di Indonesia? Karena Indonesia ini tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin. Tropis kita orang, dikatakan. Beda kalau di Mekah, Madinah. Kalau sudah musim panas, kipas itu yang keluar anginnya panas. Kalau kita panas kan di Indonesia kena kipas rasanya adem. Tapi kalau sudah sana musim panas kita gunakan kipas hawanya panas. Dikatakan. Jadi nggak bisa gunakan kipas, pedih mata kita orang. Dikatakan. Kalau musim panas. Kalau keluar rumah kalau sudah musim panas nggak mungkin kita nggak pakai sendal, melepuh kaki kita. Terus kalau menghidupkan air dari keran kalau musim panas nggak bisa langsung kita gunakan langsung mandi. Kenapa? Panasnya luar biasa. Nah, dekat. Jadi kita diamkan dulu musim panas itu. Didiamkan, sudah agak adem, baru kita mandi. Kenapa? Karena pipa itu dari bawah. Kalau sudah panas luar biasa musim panas itu. Kalau musim dingin, dahsyat juga dinginnya. Kalau sudah musim dingin itu rata-rata bibir pecah-pecah. Nah, kalau sudah musim dingin, dinginnya luar biasa. Nah, kalau di sana musim panas, kalau kita gunakan air yang terkena sinar matahari langsung di wadah yang mungtobe, wadah yang kalau dipukul penyot seperti besi, maka kita makruh menggunakan air itu. Kenapa makruh? Karena sinar matahari yang panas yang langsung kepada air tersebut akan bisa menyebabkan penyakit yang namanya belang, maras, kata ulama. Makanya hukumnya makruh kita gunakan. Cuman itu berlaku di sana, di Mekah, Madinah, di Yaman. Kalau di Indonesia nggak berlaku. Jadi yang berlaku di Indonesia ini diantaranya adalah air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Ini kan mandi air es. Apa hukumnya? Suci dapat menyucikan. Kalau seandainya kita gunakan di badan. Beda kalau menghilangkan najis. Ini baju kena darah, sulit untuk dihilangkan kecuali dengan menggunakan air panas. Apa hukumnya? Oh, nggak apa-apa. Nah, nggak dimakruhkan. Suci dapat menyucikan. Ini katakan nggak makruh. Kenapa? Karena di pakaian. Tapi kalau di badan, suci dapat menyucikan, makruh hukumnya. Ini 1B. Lalu 1C, suci dapat menyucikan, haram untuk kita gunakan. Air apa? Air apa? Air boleh maling. Airnya boleh maling. Air minum ini dimaling. Buat cebok. Apa hukumnya?
Suci, dapat menyucikan, tapi air ini maling, digunakan untuk wudu. Boleh nggak wudunya? Sah nggak wudunya? Sah wudunya, tapi hukumnya haram. Jenengan wudu menggunakan air musola, air masjid, tapi berlebih-lebihan ketika wudu. Jenengan kencengin, wah wudu, wah bro. Apa hukumnya? Suci, dapat menyucikan, haram. Paham? Hukum air itu. Paham? Paham? Ini bagian pertama, suci dapat menyucikan. Paham ya? Arti suci apa? Arti suci? Apa arti suci? Wah, jenengan ini kemana dari tadi? Hah? Apa arti suci? Bisa diminum jika tidak membahayakan. Boleh dibawa itu arti suci. Arti dapat menyucikan apa artinya? Menghilangkan najis, wudu, mandi wajib. Jenengan nggak paham ini, nggak paham belas tentang bab air. Percuma kita bahas tentang hukum air. Kalau jenengan nggak paham tentang arti suci dan dapat menyucikan, belas kita nggak usah belajar bab air ini, kita lewatkan saja. Nah, ini katakan. Kenapa? Karena itu akan mencakup tentang hukum itu nantinya. Ini katakan. Paham? Habis pengen jenengan pahami. Arti suci itu artinya boleh diminum jika tidak membahayakan. Nah, bulan depan, nah, kita tanya jawab, ya. Nggak bisa jawab berdiri, setuju nggak? Nah, setuju nggak? Nah, capek, nggak bisa jawab berdiri dari awal sampai akhir majelis. Nah, siap-siap, habis tanya nanti. Nah, ini majelis ini direkam di apa? Facebook. Punya siapa? Apa? Majlis Anwar Habib. Nah, katakan. Jadi jenengan bisa catat nanti di rumah, nonton lagi, catat nih. Yang kedua, suci tapi tidak dapat menyucikan. Bagian yang kedua, suci tapi tidak dapat menyucikan. Arti suci itu boleh diminum, boleh dibawa sholat, tapi tidak dapat menyucikan. Nggak bisa digunakan, tidak dapat menyucikan itu artinya apa? Tidak bisa kita gunakan untuk apa? Wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Contoh, suci tapi tidak ada menyucikan dibagi menjadi 3. Air mustakmal, nanti pertama air mustakmal, yang kedua air ghasalah, air bekas cucian najis, yang ketiga air mutaghayyir, air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Yang pertama dulu kita bahas. Air mustakmal. Apa air mustakmal? Sering nggak dengan air mustakmal? Sering kan? Ya. Air apa mustakmal itu? Air bekas wudu atau mandi wajib. Wudu yang wajib atau mandi yang wajib. Air musta'mal itu adalah air bekas wudu yang wajib atau mandi yang wajib, baru dikatakan musta'mal. Kalau air bekas wudu yang sunnah, contoh sunnah itu apa? Cucian kedua dan ketiga, apa hukumnya? Cucian kedua dan ketiga apa hukumnya dalam wudu? Sunnah. Musta'mal enggak? Enggak. Atau tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ada wudu kan disunahkan wudu lagi kalau mau sholat. Apa hukum wudunya tadi? Air musta'mal. Musta'mal enggak? Enggak. Ada 4 syarat dikatakan air itu musta'mal. Yang pertama, air itu sedikit. Sedikit itu apa? Air yang kurang dari 2 kula. Air banyak adalah air yang dianggap 2 kula ataupun lebih. 2 kula itu berapa? Ukurannya kata ulama 217 liter. Ada lagi yang mengatakan 245 liter. Ada yang mengatakan 217 liter, ada yang mengatakan 245 liter. Kalau persegi 4 ukurannya 62,4 cm panjang, lebar dan tinggi. Panjang, lebar dan tinggi 62,4 cm. Kalau air penuh namanya air itu banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kurang dari itu? Sedikit. Paham? Air sedikit dan air banyak. Nah, air mustakmal itu syaratnya air itu sedikit.
Kalau airnya banyak, kita wudhu di kolam renang, mandi wajib di kolam renang, bakal mustakmal air itu? Enggak. Kenapa? Karena airnya banyak. Syarat dikategorikan air itu mustakmal, syaratnya sedikit. Yang kedua, sudah dipakai pakaian wajib, yaitu wudhu yang wajib atau mandi yang wajib. Digunakan untuk wudhu yang wajib atau mandi yang wajib. Yang ketiga, syarat berikutnya, sudah terpisah dari anggota wudhu. Kalau belum terpisah, masih nempel di wajah kita usap-usap nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum mustakmal. Tapi kalau sudah jatuh, apa hukumnya? Mustakmal. Contoh, bak kecil kurang dari 2 kula, jenengan masuk, jenengan junub, jenengan masuk di dalam bak itu, ember itu, jenengan duduk, jenengan nyelam, niatku mandi wajib lillahi ta'ala, nimbul, sah nggak mandi wajib jenengan? Sah nggak? Sah. Pak, Bu, mandi wajib wudhu airnya harus banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Mandi wajib, syaratnya harus banyak atau harus sedikit? Jenengan mandi wajib, airnya air banyak apa air sedikit? Banyak apa sedikit? Jenengan kalau mandi wajib airnya banyak atau sedikit? Kalau wudhu airnya banyak apa sedikit? Jenengan itu kalau mandi wajib airnya banyak atau sedikit? Sedikit. Jadi tidak ada hubungan mandi wajib wudhu itu airnya harus banyak, kurang dari 2 kula. Sangat nggak ada hubungan. Jenengan tuh pakai gayung kan, mandi kan, di bak kan, betul nggak? Mandi wajib tuh, ngambil gayung. Yang dihukumi air yang di gayung atau yang di bak? Jenengan mandi begini, bukan ngambil di gayung, gayungnya taruh, jenengan nyemplung. Kan bukan begitu, betul nggak? Kalau jenengan nyebur ke bak, berarti jenengan mandinya air banyak. Tapi kalau jenengan pakai gayung, mandinya air banyak apa sedikit? Sedikit. Habis nggak cukup, tambahin lagi. Nggak cukup, tambahin lagi sampai cukup. Yang penting cukup. Airnya nggak harus banyak dan sedikit. Yang penting cukup. Makanya tidak disyaratkan kalau wudhu airnya Habib, ini airnya sedikit, Habib boleh nggak untuk wudhu? Apa hubungannya? Minum air yang di gelas aqua kecil. Nih. Habis sudah ngomong, air sedikit ini cukup nggak untuk wudhu? Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Bolongin pakai jarum, jangan sambil semprot, sambil niat wudhu lillahi ta'ala. Habisnya begini, habis cuci kaki. Nyosok nggak? Nyosok, sah nggak wudhunya? Sah. Nggak ada hubungan air itu wudhu untuk mandi wajib itu air banyak atau sedikit, nggak ada hubungan. Tapi akan menjadikan hukumnya mustakmal, ini yang dibahas. Nah, makanya perhatikan Habib bilang, kalau ember kecil nih, jenengan masuk di dalam ember itu, niatku mandi wajib lillahi ta'ala. Keluar, airnya mustakmal belum? Berdiri di atas ember itu, mustakmal belum? Mustakmal belum? Belum. Kan belum terpisah. Terus istri jenengan masuk juga dalam itu, pasangan jenengan masuk juga. Tunggu Pak, jangan berdiri dulu, jangan keluar dari ember. Istrinya masuk, niatku mandi wajib lillahi ta'ala, keluar. Boleh nggak? Boleh nggak? Mustakmal belum airnya? Belum. Kapan mustakmal? Kalau keluar dari ember itu baru dihukumi mustakmal. Paham jenengan? Hukum air mustakmal yang ketiga itu syaratnya jika sudah terpisah dari anggota tubuh. Kalau belum terpisah, maka tidak akan menjadikan mustakmal. Lalu yang keempat, tidak niat iktiraf. Apa niat iktiraf? Niat jadikan tangan sebagai gayung. Niat jadikan tangan sebagai gayung. Contohnya apa? Contoh nih misalnya. Contoh. Ada air ember, kan bak. Wudhu jenengan ambil gayung, taruh di sini. Jadi wudhu begini, ngambil air di ember. Nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Yang jatuh di sini mustakmal nggak? Mustakmal. Yang di ember, yang di gayung mustakmal belum? Belum. Lalu cuci yang kedua, cuci tangan. Maka mustakmal nggak? Ketika masukkan tangan lalu diangkat, mustakmal otomatis. Kenapa? Karena sudah mencuci bagian tangan.
sudah terpisah dari anggota tangan. Nah, supaya air yang di ember atau yang di gayung ini nggak mustamal, bagaimana? Niat i'tiraf. Apa niat i'tiraf? Niat jadikan tangan sebagai gayung. Dalam hati saja niat jadi tangan garing. Wudunya di luar. Ngambil air seperti ini. Ngambil air seperti ini. Wudunya di luar. Mustamal nggak air yang di sini? Enggak. Kenapa? Karena niatkan tangan sebagai gayung. Biar jenengan itu tidak mubadir dengan air. Karena berlebih-lebihan dalam wudu hukumnya makruh. Kalau itu air kita sendiri. Tapi kalau itu air masjid, wakaf, maka hukumnya jadi haram. Paham? Paham hukum air mustamal? Ini katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, air ghasalah. Ingatin. Air ghasalah itu apa? Air bekas menghilangkan najis. Di karpet ini ada najis. Di karpet ada najis, misalkan. Nah, di karpet ada najis. Misalnya najisnya segini nih gedenya. Nah, kayak kebo. Apa yang harus dilakukan di karpet itu? Karpet ini ada najis nih, sebesar ini. Apa yang harus dilakukan di karpet itu untuk mencuci karpet itu? Apa cuci semua karpetnya? Bagaimana caranya? Bilang buang dulu airnya. Air najis ini buang, lapin. Masih dihukum najis gak? Masih. Lalu apa yang harus dilakukan? Ambil air, lalu alirkan, siram. Ambil air lalu siram. Itu kan bahasa sur. Apa hukumnya? Suci langsung. Lalu air itu apa namanya? Nama airnya apa itu? Air ghasalah, bukan mustamal. Namanya air ghasalah. Air bekas menghilangkan najis. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Suci, tapi tidak dapat menyucikan. Suci, tapi tidak dapat menyucikan. Tapi dengan syarat. Syaratnya airnya sedikit. Yang kedua, syaratnya tidak berubah. Kalau disiram berubah jadi warna hijau. Apa hukumnya? Jenengan BAB, cebok pakai gayung kan? Pakai gayung kan? Air sedikit. Ketika jenengan cebok pakai gayung, terus berubah warna hijau. Air itu, apa hukum air itu? Najis. Lalu apa yang harus dilakukan? Ambil lagi air, siram lagi hingga hilang perubahan tersebut. Syaratnya tidak berubah. Syarat yang ketiga apa? Tempat yang dialirkan itu ikut suci. Ada najis di sini di lantai, kita siram bur. Najisnya guling-guling. Apa hukum lantai itu? Najis semua. Jenengan cebok, setelah gayung habis masih nempel kotorannya, tahinya masih nempel. Apa hukum lantai yang basah itu? Najis semua. Jadi apa yang harus dilakukan? Siram lagi sampai tempat yang dialirkan itu ikut suci. Paham? Tempat yang dialirkan itu ikut suci. Syaratnya tempat yang dialirkan ikut suci. Yang keempat syaratnya apa? Airnya datang kepada najis. Bukan najisnya datang kepada air. Contoh nih, jenengan ngambil air, jenengan kencing, laki-laki misalnya, jenengan kencing, kan cebok begini, air datang kepada najis. Ini enggak dicelupin. Apa hukumnya? Najis. Kenapa najis? Karena najisnya datang ke air. Jenengan juga masalah hukum cucian di ember atau misalnya di mesin cuci, isi baju, isi airnya sedikit, baju kotor najis, jenengan masukin di tempat ember itu, apa hukumnya? Najis semua nantinya. Bukan begitu cara menghilangkan najis. Najis itu harus didatangi air, bukan najisnya mendatangi air. Jika najisnya mendatangi air, najis semua. Airnya harus mendatangi najis nantinya. Itu cara menyucikan, nanti kita bahas di dalam bab najis nanti. Paham? Itu air ghasalah syaratnya. Airnya datang kepada najis. Ini katakan. Itu sifat hukum air ghasalah. Jika semuanya sesuai dengan syaratnya, maka hukum air itu suci tapi tidak dapat menyucikan. Artinya air bekas cebok hukumnya apa? Suci. Artinya suci apa arti suci? Boleh dibawa sholat? Boleh? Boleh Jadi air bekas cebokan boleh diminum nggak? Hah? Boleh nggak air diminum?
Boleh nggak? Air bekas cebokan boleh nggak diminum? Apa arti suci? Boleh diminum. Boleh nggak diminum air bekas cebokan? Boleh, bagi yang mau. Paham? Kenapa? Karena hukumnya suci dapat menyucikan dengan syarat-syarat tadi. Kalau berubah Habib, airnya masih ada di situ, kemudian najisnya datang kepada airnya, najisnya datang kepada air, apa hukumnya? Najis itu hukumnya. Paham? Air ghusalah, air bekas menghilangkan najis. Lalu yang ketiga, bagian yang ketiga, yang terakhir, air mutaghayyar, air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci, yang ketiga, hukumnya suci tapi tidak dapat menyucikan. Contoh, air kopi. Habib ambil air sendok kopi, Habib masukkan di dalam minuman ini. Ini air masukkan sendok kopi, sesendok atau 2 sendok kopi. Habib aduk. Apa hukum air ini? Namanya apa? Air kopi. Namanya air kopi. Apa hukumnya? Suci, tidak dapat menyucikan. Ini katakan. Kenapa? Karena air itu berubah dengan sesuatu yang suci. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama apa? Berubah dengan sesuatu yang suci. Kalau berubah dengan sesuatu yang najis, namanya apa hukum ini? Najis. Syaratnya berubah dengan sesuatu yang suci. Yang kedua, perubahan itu nggak bisa dipisahkan lagi. Contohnya air dengan kopi kalau sudah dikacuk, diaduk, bisa dipisahkan lagi nggak? Nggak. Beda dengan air dengan minyak. Air campur minyak, 1 sendok, 2 sendok. Habib aduk. Apa hukum air ini? Suci, dapat menyucikan. Kenapa? Karena air dengan minyak bisa dipisahkan. Syaratnya nggak bisa dipisahkan. Yang ketiga, perubahannya harus banyak, bukan perubahannya sedikit. Contoh, kopi 2 sendok, Habib kaduk. Apa hukum air ini? Suci, tidak dapat menyucikan. Kenapa? Namanya air apa ini? Air kopi, sudah menutupi nama air. Yang tadinya air ini suci dapat menyucikan, ditambah 2 sendok kopi, diaduk-aduk, maka hukumnya suci tidak dapat menyucikan. Kenapa? Karena air perubahannya banyak, menutupi nama kopi, menutupi nama air. Kenapa? Karena airnya namanya air kopi. Coba bayangkan kalau Habib kasih kopi di ujung sendok ini nih, di ujung kuku nih, ambil kopi, Habib masukkan di sini. Habib kaduk-kaduk. Air ini bening tadi berubah nggak? Berubah nggak? Berubah. Jadi apa? Butek. Nggak lagi bening. Tapi pertanyaannya, ini airnya apa hukumnya? Suci, dapat menyucikan. Kenapa dapat menyucikan? Habib berubah. Berubah iya, tapi perubahannya sedikit. Menutupi nama air nggak? Nggak menutupi nama air. Itu tetap dikatakan air. Namanya apa? Air tercampur kopi. Air tercampur kopi atau air kopi itu? Karena tidak menutupi nama air, karena perubahannya sedikit. Contohnya jenengan bau kaporit. Habib, air ini bau kaporit, apa hukumnya? Suci, dapat menyucikan. Kenapa? Karena perubahannya sedikit. Bukan, oh Habib ini air kaporit, berarti hukumnya suci tapi tidak dapat menyucikan. Yang keempat, syaratnya apa? Air tidak butuh dengan perubahan itu. Kalau air butuh dengan perubahan tersebut, maka hukumnya suci. Contohnya air nggak butuh perubahan, kopi, teh, butuh nggak air dengan kopi? Enggak. Dengan teh butuh nggak? Enggak. Tapi beda kalau air dengan lumut. Air itu mau nggak mau lumutan, air itu mau tidak mau kotor, air itu tidak mau lumpuran, air itu mau tidak mau karatan, air itu mau tidak mau bau tetmon. Apa hukumnya? Suci, dapat menyucikan. Makanya kalau wudhu dengan air hijau lumutan, apa hukumnya? Suci dan dapat menyucikan. Kenapa? Karena mau tidak mau air itu timbul perubahan. Beda kalau dengan kopi. Air butuh nggak dengan kopi? Enggak, tapi kalau perubahan itu dengan sendirinya, mau tidak mau air itu butuh dengan perubahan tersebut. Paham?
Jadi kalau air itu karatan, boleh nggak kita gunakan untuk wudu? Air lumpur, air campur lumpur, boleh nggak kita gunakan untuk wudu? Air garam, air laut, boleh nggak kita gunakan untuk wudu? Boleh, suci dapat menyucikan, mau tidak mau dikatakan. Paham? Lalu yang ketiga, yang terakhir, air itu najis, yaitu ketika air itu bersentuhan dengan najis. Kaidahnya air sedikit kalau kejatuhan najis, walaupun tidak berubah sifat warna dan baunya. Sedangkan air yang banyak, jika kejatuhan najis, maka hukumnya tidak najis, kecuali berubah warna, bau dan rasanya. Hukum air sedikit, jika kejatuhan najis maka hukumnya najis, kecuali kata ulama, najis tersebut adalah najis yang dimaafkan dalam syariat. Apa kata ulama? Cicak dan lebih kecil dari cicak. Cicak dan lebih kecil dari cicak itu kata ulama, bangkai cicak dan lebih kecil dari cicak, hukumnya najis, tapi najisnya dimaafkan dalam syariat. Habib, kemasukan bangkai semut. Bangkai semut najis nggak? Yang namanya bangkai najis nggak? Bangkai semut najis nggak? Najis. Setiap bangkai namanya najis. Mau bangkai apapun namanya najis hukumnya. Paham? Baik semut, baik apa, hukumnya najis. Kalau ada bangkai semut najis nggak ini air? Kan kaidahnya air sedikit kalau kejatuhan najis. Tapi kalau kejatuhan semut, kejatuhan lalat, bangkai lalat najis nggak? Enggak. Tapi dengan syarat dua, tidak diletakkan dalam keadaan najis dan tidak berubah sifat air itu. Habib, ini kejatuhan bangkai cicak ini katakan. Tapi berubah air ini, apa hukum air ini? Najis. Kalau nggak berubah, nggak najis. Paham? Itu kan adanya. Kemudian air banyak kalau kejatuhan najis, apa hukumnya? Sumur, kejatuhan bangkai kucing, bau air sumur itu, apa hukumnya? Najis. Lalu bagaimana cara menghilangkan najisnya? Ada dua cara, ada tiga cara menghilangkan cara najis yang banyak, air banyak. Kalau air sedikit nggak bisa dihilangkan, tetap dihukumi najis, nggak bisa disucikan lagi. Kalau air yang banyak bisa disucikan dengan cara apa? Yang pertama, bangkainya buang, lalu apa? Ditambahi air yang pertama sampai hilang perubahan itu, atau dikurangi air sampai hilang perubahannya, atau yang ketiga didiamkan saja sampai hilang perubahannya. Kalau hilang dengan sendirinya, maka hukumnya suci lagi air yang banyak tersebut. Paham? Jadi kalau bak jenengan sedikit kejatuhan tai cicak, maka hukum bak jenengan najis. Mandi, maka hukumnya najis semua. Wudu, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Paham? Makanya kalau bikin bak itu harus gede-gede. Harus gede. Kalau kejatuhan cicak segala macam, jika airnya banyak, maka tidak akan menjadikan air itu najis. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Itu hukum di dalam masalah air. Jangan paham hukum yang Habib sampaikan, insyaallah. Tapi Habib yakin jenengan nggak akan paham, karena hukum itu harus ditulis. Apa yang Habib sampaikan itu semuanya ada syarat-syaratnya, dan jenengan harus nulis. Kalau jenengan nggak nulis, Habib yakin pembahasan ini cukup cuma tahu saja, tapi jenengan nggak paham hukumnya. Kenapa? Karena hukum fikih itu bukan cukup didengar saja. Jenengan harus nyatet, jenengan harus ngulang-ngulangi lagi. Ini pembahasan fikih, apalagi hukum air, hukum yang biasa kita gunakan setiap saat di dalam kehidupan kita. Jika jenengan masih tidak sah hukumnya, ternyata airnya sedikit, jenengan masih kena najis, jenengan masih gunakan, hukum ibadah jenengan nggak akan diterima oleh Allah. Nggak ada istilah nggak tahu itu nggak apa-apa. Paham? Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau mandi wajib, nyelam jenengan, bukan masukkan kepalanya saja. Jenengan nyelam di bak. Setelah nyelam, masuk ke dalam bak, baru jenengan niat ke mandi wajib lillahi ta'ala. Nimbul. Sah nggak mandi wajibnya? Sah mandi wajib. Atau wudu jenengan nimbul, nyelam, niat ke wudu lillahi ta'ala. Nimbul. Sah nggak wudunya? Sah wudunya. Paham?
Cobain nanti di rumah ada bak masuk jenengan. Niat mandi wajib dan niat mandi wajib lillahi ta'ala. Nimbul sah mandi wajib dan wudunya. Karena ngangkat hadas besar, hadas kecil juga ikut terangkat. Paham? Ada yang ingin tanya? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan